Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama pelajaran kimia kelas 12 semester 1. Oke, hari ini kita akan pelajari tentang korosi. Sebelum belajar, kita akan tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Yaitu, yang pertama, dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis upaya terjadinya korosi. Oke, kita lihat dulu gambar berikut. Iya, gambar apa ini? Iya, gambar proses karat yang terjadi pada rantai besi dan paku. Kemudian, ya, ini adalah sisa-sisa besi tua yang ada di pengumpulan-pengumpulan besi. Kemudian, ini mungkin yang paling sering kita lihat, yaitu, ya, pagar yang mulai berkarat, masih terdapat sisa-sisa catnya ya. Oke, selanjutnya kita harus tahu dulu pengertian dari korosi. Apa sih korosi itu? Nah, korosi adalah suatu reaksi redoks. Jadi diingat ini kembali adalah reaksi redoks. Ada reduksi, ada oksidasi. Antara siapa? Antara logam dengan senyawa lain yang terdapat di sekitar lingkungannya. Misalnya dengan air dan udara. Sehingga akan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Senyawa yang tidak dikehendaki itu dikenal sebagai karat. Ya. Selanjutnya, korosi ini dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan istilah karat. Karat tadi adanya terjadi reaksi redoks. Siapa yang oksidasi? Si logam. Kemudian yang reduksi adalah si oksigen. Kemudian, karat logam itu umumnya senyawanya berupa oksida atau karbonat. Nah, warnanya tadi coklat kemerahan. Ada coklat-coklatnya, ada merah-merahnya juga. Kemudian rumus kimianya itu adalah Fe2O3 X H2O. Selanjutnya, proses karat atau korosi itu seperti apa sih? Nah, di situ besi itu adalah sebagai anoda, reaksinya itu Fe, besi itu sendiri akan teroksidasi menjadi Fe2+ dan melepaskan elektron. Elektron ini dilepaskan karena prosesnya tadi adalah oksidasi. Selanjutnya, oksigen. Besi akan mengalami reaksi dengan hidroksil. Hidroksil itu ini ya, 2OH- membentuk Fe2 hidroksida. Selanjutnya, yang dioksidasi itu adalah besi hidroksida ini oleh oksigen sehingga membentuk besi 3 oksida atau istilahnya karat. Ini dia karatnya yang ini ya. Oke. Karatnya Fe2O3 2H2O di sini. Selanjutnya, ini tadi ya karatnya. Sehingga besi itu teroksidasi oleh oksigen di udara dengan bantuan air. Makanya kalau pagar rumahnya nggak dicat, itu akan kena udara, kena panas, kena air, kena hujan panas, reaksinya berkelanjutan, sehingga maka logam tersebut akan berkarat nanti seluruhnya. Selanjutnya kita lihat gambar proses karat dari besi itu sendiri. Ini gambarnya, si besinya ini akan teroksidasi tadi kan? Iya, melepaskan elektron. Nah, elektronnya ini akan ditangkap oleh oksigen yang ada di udara ini. Sehingga lama-lama Fe2+-nya ini akan berubah menjadi Fe2O3X H2O. Apa sih faktor-faktor penyebab korosi? Yang pertama, air dan kelembaban udara. Nah, kalau begitu, daerah-daerah yang tinggi kadar uap airnya atau daerah yang lembab itu, maka logam-logam di sekitar daerah tersebut akan cepat mengalami korosi. Berbeda untuk daerah-daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun pasir. Bukan tidak terjadi korosi, tapi korosinya berjalan lebih lambat.
Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, faktor penyebab terjadinya korosi itu adalah elektrolit. Apa sih elektrolit? Elektrolit itu merupakan tempat atau media yang menjadi berlangsungnya transfer muatan. Muatan apa tadi? Iya, muatan yang menyebabkan transfer muatan elektron. Ada yang dilepas oleh si besinya, ada yang ditangkap oleh si oksigennya. Nah, misalnya air hujan yang bersifat asam, ini terjadi pada daerah-daerah industri ya. Kemudian air laut yang bersifat asin. Sifat asam dan sifat asin ini adalah salah satu dari sifat yang dimiliki oleh larutan elektrolit sehingga dapat memicu terjadinya korosi lebih cepat. Selanjutnya, itu adalah permukaan logam yang tidak rata. Banyak kekelapian permukaan logam itu yang tidak rata itu seperti apa? Seperti ada yang udah tergores sedikit atau udah sompel sedikit kata kita ya kan? Itu akan membentuk terjadinya kutub-kutub, terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logam-logam yang tidak rata tadi. Sehingga kutub muatan tersebut berperan sebagai anoda dan katoda. Nah, makanya kalau kita punya logam-logam di rumah seperti perhiasan-perhiasan perak, hiasan-hiasan dinding itu, jangan lupa untuk bersihkan. Nah, kalau sudah bersihkan sering-sering jadi nggak banyak debu, sehingga kita tahu permukaannya itu tetap licin, tetap rata. Nah, selanjutnya itu adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Oke, jika permukaan logam itu bersinggungan, maka terjadi perbedaan potensial sehingga terjadi bentuknya sel elektrokimia. Sehingga ada yang dilepas elektronnya, ada peristiwa oksidasinya. Disitulah proses karat terjadi. Selanjutnya pasti adalah cara pencegahan korosi ya kan, terutama untuk besi. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah pengecatan. Ini adalah hal umum yang telah dilakukan oleh banyak orang di rumah. Kenapa kita lakukan pengecatan? Kalau melalui pengecatan itu berarti kita melindungi besi dari kontak dengan air dan udara. Cat tersebut kebanyakan mengandung timbal dan seng, sehingga akan melindungi besi dari proses korosi. Selanjutnya adalah diwalut plastik. Ini kebanyakan dilakukan untuk peralatan rumah tangga. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pelapisan dengan krom atau istilahnya chromium plating. Ini biasa dilakukan untuk menjadikan besi itu lebih mengkilap. Kalau yang mengkilap itu adalah si krom yang tugasnya juga adalah sebagai lapisan pelindung supaya besinya tidak duluan mengalami karat. Selanjutnya adalah pelapisan dengan timah atau tin plating. Tin plating ini biasa dilakukan untuk kemasan-kemasan kaleng. Misalnya minuman kemasan atau uh, makanan ikan kalengan itu. Itu digunakan timah. Kenapa digunakan timah? Supaya timah itulah duluan yang akan mengalami goresan setelah timahnya habis baru korosinya sehingga makanan atau minuman tersebut lebih terlindungi dari besi-besi yang sudah berkarat. Karena apa? Karena timahnya yang duluan berkarat daripada si besinya. Oke, selanjutnya adalah dengan melakukan pelapisan dengan seng atau istilahnya galvanisasi. Galvanisasi ini biasanya dilakukan dipilih karena potensi elektroda besi yang lebih negatif daripada si seng, sehingga bukan besi yang mengalami oksidasi, tapi sengnya yang akan duluan mengalami oksidasi, ya, sehingga besi akan terlindungi. Selanjutnya adalah pengorbanan anoda atau sacrificial anode. Sacrificial anode ini biasa dilakukan untuk perbaikan pipa bawah tanah. Kenapa dilakukan? Karena kalau tidak dilakukan cara ini, pipa bawah tanah yang terbuat dari besi itu pasti akan memerlukan perbaikan-perbaikan yang biayanya relatif lebih mahal. Sehingga dilakukanlah sacrificial anode ini. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan logam Mg yang dihubungkan ke pipa besi melalui sebuah kawat. Demikianlah